ini sangat praktis ya, dan sangat juga berhubungan dengan kita ya. Ini judulnya adalah Gembala Menurut Hati Allah ya. Beberapa ayat tadi sebenarnya kita sudah buka di Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Di Perjanjian Baru, khususnya di Yohanes pasal 10, dia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita juga ya. Jadi saya melihat terkesan ya bahwa selama 1 minggu ini kita perlu mengalami Kristus sebagai gembala kita ya. Nah, karena apa? Karena Kristus ini adalah gembala yang menurut hati Allah. Dan Kristus ini juga adalah gembala yang rajani. Maksudnya dia adalah gembala, dia juga adalah raja ya. Di dalam pembelajaran kitab Yeremia, kita bisa melihat bahwa Kristus itu minimal ada 5, dalam pengalaman kita dia ada 5 gembala, 5 jenis gembala ya. Gembala yang pertama dia adalah gembala yang baik. Kenapa dia baik? Karena dia memberikan nyawanya kepada kita. Dia memberikan sukenya kepada kita supaya apa? Dia bisa menyalurkan zoe-nya kepada kita. Zoe itulah hayat Allah, suke itulah hayat jiwa. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, ya, kalau dia tidak memberikan sukenya, ya, Tuhan tidak bisa memberikan hayatnya kepada kita menjadi makanan kita. Jadi yang kita makan, yang kita nikmati adalah hayat ilahi, ya hayat zoe. Ya, Tuhan baik, Allah itu baik. Ya, banyak orang mengatakan Allah itu baik, Tuhan adalah gembala yang baik, mungkin karena hanya semata-mata perkara materi yang dia terima. Tetapi pagi ini kita melihat Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena dia memberikan nyawanya, dia salibkan di kayu salib, supaya apa? Dia bisa menyalurkan hayat zoe-nya, hayat ilahi ke dalam kita, menjadi makanan kita. Kalau Tuhan tidak mati, ya, kalau Tuhan tidak memberikan nyawanya, kita tidak bisa makan dia, tidak bisa menikmati dia, tidak bisa makan zoe. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, jenis yang kedua, gembala yang menurut hati Allah adalah satu dari gembala yang baik, yang kedua adalah dia gembala agung. Ya, jadi Kristus ini adalah gembala agung. Ya, gembala agung maksudnya bagaimana? Gembala agung adalah bahwa dia meneguhkan perjanjian kekal. Ya, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu perjanjian yang baru yang disahkan dengan darahnya. Dia gembala agung, kenapa? Dialah yang mensahkan itu. Ya, gembala agung artinya apa? Dia tidak bisa dibunuh. Memang saat itu dia memberikan nyawanya menurut kerelaannya, tetapi sebenarnya karena dialah gembala agung, dia tidak bisa dibunuh. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu adalah memiliki zoe. Ya, zoe itu tidak bisa dibunuh, suke bisa dimatikan, tetapi zoe tidak bisa dibunuh. Ya, dia agung. Kenapa? Karena dia meneguhkan janjinya kepada kita. Dia meneguhkan kita. Dia memasukkan kita, dia membuat kita berbagian dalam perjanjian baru, perjanjian yang kekal, bahkan disahkan oleh darahnya. Nah, jenis yang ketiga, gembala yang menurut hati Allah adalah gembala kepala. Nah, ini mengacu kepada dari semua gembala, ya, khususnya para penatua adalah gembala dalam penghidupan gereja, ya. Dia adalah gembala kepala. Dialah yang memimpin gembala-gembala ini untuk menggembalakan kawanan dombanya, yaitu gereja. Ya, jadi para penatua hari ini adalah gembala-gembala Allah yang Tuhan tetapkan dalam penghidupan gereja, dan Kristus adalah gembala kepala. Jadi kita perlu mengalami ini. Kita perlu mengalami Kristus sebagai gembala yang baik, yaitu apa? Kita makan hayat zoe-nya. Kita juga perlu mengalami Kristus sebagai gembala agung, ya, yaitu apa? Kita berbagian dalam darah perjanjiannya. Ya. Terus kita perlu mengalami dia sebagai gembala kepala, berarti apa? Kita menikmati dia melalui penggembalaan para penatua. Nah, berhubungan dengan gembala kepala ini, saudara-saudari, itu seperti Mazmur pasal 23 tadi, itu menjadi pengalaman kita. Ya. Terus yang keempat apa? Gembala yang menurut hati Allah. Dia adalah gembala jiwa kita. Amen. Jadi Kristus ini adalah gembala jiwa kita. Ya, dia memikul kelemahan kita. Jiwa kita sering moodnya tidak baik,
pikiran kita sering liar ya, tekad kita mungkin lemah ya. Tapi Dia adalah gembala yang memelihara jiwa kita. Petrus di dalam kitabnya dia menekankan ini. Dia bilang, Tuhanlah gembalaku ya. Tuhanlah gembala kepala, Tuhanlah gembala jiwaku yang memelihara jiwaku. Dulu ada kisahnya ya, kenapa mungkin Petrus sangat berkesan kepada perkara ini. Ya, kita lihat ketika Petrus meninggalkan Tuhan di jangka waktu ketika dia mungkin dalam tanda kutip kecewa, dia kembali bekerja. Tuhan datang. Ya, Tuhan datang, dia memanggil dia dari tepi danau. Ternyata apa? Di tepi danau itu sudah ada makanan, sudah ada ikan. Ya, Petrus ini mungkin dulu seorang yang mengikuti Tuhan full time ya, tapi karena mungkin Tuhan udah bangkit naik ya, tapi dia tidak tahu, tidak mengalaminya secara rohani ya. Akhirnya Tuhan memanggil dia kembali. Bahkan Petrus ini mengajak beberapa orang nelayan untuk jala ikan, tapi ajaibnya ikannya nggak ada ya. Nah, ketika Tuhan memanggil murid-murid ini, terus Yohanes bilang itu Tuhan ya. Dia langsung lompat ya, dia berjalan di atas air saat itu. Ternyata di pantai ya, Tuhan sudah manggang ikan ya, sudah manggang roti di situ ya. Artinya apa? Tuhan kita itu adalah gembala jiwa kita. Dia tahu kelemahan kita. Di saat kita jatuh sedemikian ya, Dia meneguhkan kita ya. Memang situasi pandemi ini menurut saya kita perlu secara khusus mengalami gembala jiwa kita. Kristus sebagai gembala jiwa kita ya. Kenapa? Karena mungkin sekarang juga orang susah ya. Sebagai orang tua yang menafkahi anaknya, kita juga dalam berpikir ini makanannya gimana ya toh? Ekonominya bagaimana ya. Tetapi kalau kita melihat kisahnya Petrus dengan Tuhan ini, sebab dia mengalami gembala jiwa kita, ternyata Petrus itu tidak susah-susah ya. Itu ada ikannya ya toh? Di pantai itu sudah ada makanannya ya. Saya juga melihat kisah ini ya sangat meneguhkan ya. Nah, waktu bertemu Tuhan, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih di sana itu ada level-levelnya ya. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Tuhan pesan cuma satu, gembalakanlah domba-dombaku ya. Jadi sebenarnya Tuhan juga memanggil kita ya, bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi juga menjadi seorang gembala. Jadi karir kita dalam Tuhan bukan hanya menjadi kaum beriman saja, tetapi juga menjadi gembala ya. Dan Kristus ini adalah gembala kepala ya, dan Kristus ini juga adalah gembala kita, dan Dia memelihara jiwa kita ya. Jadi kalau kita lemah ya, kalau kita lagi lemes ya, datanglah kepada Sang Gembala ini. Di Matius pasal 11 ayat 28, seingat saya berkata, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Pikullah kuku, aku akan memberikan perhentian kepadamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi Tuhan kita ini ya, Dialah gembala jiwa kita. Amen. Dialah gembala menurut hati Allah. Amen. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala hari ini, kita perlu menjadi gembala menurut Allah ya, menurut atribut dan sifat Allah ya. Nah, poin yang kelima mengenai jenis gembala menurut hati Allah adalah Dia adalah gembala kekal. Jadi Kristus adalah gembala kekal kita. Sampai kapanpun, sampai di kekekalan, Dia tetap gembala kita. Dan ini berhubungan apa? Berhubungan dengan mata air hayat ya. Jadi Dia membimbing kita ke mata air hayat sampai di kekekalan kita menikmati air hayat ini. Kenapa? Karena Dia adalah gembala kekal kita ya. Jadi saya ulang lagi, gembala menurut hati Allah, satu adalah gembala yang baik, dua adalah gembala agung, tiga adalah gembala kepala ya, empat adalah gembala jiwa, lima adalah gembala kekal. Jadi kita perlu mengalami Kristus sebagai gembala menurut hati Allah minimal 5 poin ini ya. Jadi saudari, hari ini Tuhan sangat baik buat kita ya. Tuhan juga sangat agung. Dia juga kepala kita ya. Dia juga memelihara jiwa kita. Dia juga menjaga kita untuk minum dari mata air hayat itu ya. Dengan demikian ketika kita menikmati semua ini, berbagai aspek gembala menurut hati Allah ini, aspek dari Kristus ini, kita bisa menjadi gembala menurut Allah. Amen. Menurut sifat Allah, menurut atribut Allah,
menurut jalan Allah, menurut kedambaan Allah. Jadi orang-orang yang kita layani, kawanan domba yang kita layani, itu kita layani menurut Allah. Jadi bukan menurut selera kita. Ya, saya juga punya pengalaman ya. Jadi kalau melayani orang itu, kalau menurut kita, ya saya itu bisa putus asa ya. Kita kontak, kadang nggak dibalas, ya toh. Kita telepon juga nggak diangkat, ya toh. Kita kasih firman juga tidak ada respon, ya. Jadi susah juga, ya. Kalau kita mengandalkan sifat saya, mengandalkan keinginan saya, ya wis, nggak usah. Sing butuh Tuhan siapa sih, kan gitu kan? Kadang perkataan kan seperti itu. Ya memang benar, yang butuh Tuhan dia, kita juga butuh Tuhan, ya. Tetapi Allah kita sebagai gembala nggak sedemikian. Memang Tuhan itu sebagai gembala, dia juga sebagai raja, ya. Dia kadang menghukum kita, kadang menghakimi kita, tapi tujuannya adalah mendidik kita, membawa kita kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau melayani orang, ya, melayani kawanan domba Allah, kita perlu berdasarkan atau menurut Allah. Ini tidak mudah ya, tidak mudah ya. Apalagi situasi seperti ini, kita ketemu orang juga susah ya, hanya mengandalkan mungkin virtual, mengandalkan media sosial ya. Tetapi satu hal yang pasti, apapun medianya, kita tetap bisa menggembalakan orang. Ya, kita perlu menggembalakan orang. Ya, UNES juga walaupun remaja, kamu bisa menggembalakan remaja. Minimal kamu gembalakan adikmu, ya toh? Gembalakan menurut apa? Menurut hati Allah, menurut Allah. Iya dong, jangan menurut dirimu. Kalau menurut sifatmu, ya marah-marah, ya ngamuk-ngamuk, gitu. Jadi kita perlu menurut Allah, menurut sifat Allah. Karena itu kenapa? Kita perlu baik-baik menikmati Kristus, mengalami Kristus sebagai gembala menurut Allah. Tadi ada 5 jenis tadi ya. 5 jenis ini menjadi kenikmatan kita. Ya. Jadi tiap hari terbuka kepada Allah. Tadi ada duanya loh, ya. Jadi jangan duanya macam-macam. Jadi menikmati, orang yang menikmati Kristus sebagai gembala, cukup berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rawatan hari ini. Amen. Ya, cukup itu. Ya. Kalau mau tidur juga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk rawatanmu hari ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Dikau adalah gembalaku. Nah, kita mendua yang pendek seperti ini ya, itu bisa menunjukkan bahwa kita menikmati Dia, mengalami Dia sebagai gembala kita. Amen. Ya, jadi baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, semuanya menunjukkan bahwa Allah adalah gembala kita. Ya, Dia mencari kita, Dia mengumpulkan kita, Dia memikul kita, ya, Dia menyatukan kita untuk menjadi satu kawanan domba. Nah, ini perlu menjadi pengalaman kita. Firman-Nya cukup, ya. Mari kita berdoa ya. Amen. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, bahwa Dikau adalah gembala kami. Tuhan, dapatkanlah kami, supaya kami juga bisa mengalami Dikau sebagai gembala kami. Gembala yang menurut hati Allah. Supaya kami juga Tuhan bisa menggembalakan kawanan domba. Oh, menurut Allah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala jiwa kami. Kami memerlukan Dikau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, Dikaulah gembala kami. Amin. Gembala agung kami. Amin. Yang senantiasa merawat kami. Amin. Memelihara kami. Ya Tuhan. Oh, merawat jiwa kami. Amin. Merawat emosi, tekad, dan pikiran kami Tuhan. Amin. Oh, gadamu dan tongkatmu lah. Amin. Itulah yang menuntun kami. Ya. Supaya kami tetap berada di dalam kawanan. Amin. Tetap menyelaraskan kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Oh, rahmati gerejamu di Solo. Amin. Senantiasa mengalami rawatan dan asuhan dan Amin. penggembalaan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.